Jumpa lagi teman-teman dalam Yan Channel. Saat ini kita akan membahas Blue Beetle. Kali ini kita akan mengenalkan secara singkat sang original Blue Beetle, yaitu Dan Garrett. Siapakah Dan Garrett? Tokoh bernama Blue Beetle muncul pertama kali dalam buku Mystery Man komik volume pertama pada Agustus tahun 1939. Blue Beetle pertama ini merupakan Dan Garrett, anak seorang polisi yang tewas saat bertugas, yang kemudian memutuskan untuk meneruskan profesi ayahnya. Garrett mendapatkan kekuatannya dari sejenis obat bernama vitamin 2X yang dibuat seorang ilmuwan bernama Dr. Franz. Saat beraksi sebagai superhero, ia juga menggunakan berbagai peralatan lain, termasuk kostum anti peluru ciptaannya sendiri. Sebagai polisi, Garrett bertugas bersama Meg, yang tidak menyadari bahwa rekannya adalah seorang superhero. Meg juga mengira Blue Beetle adalah seorang gembong kriminal. Tokoh lain yang juga sering muncul dalam serial ini adalah Joan Mason, seorang reporter dari harian Daily Blade, yang kemudian menjadi kekasih Dan Garrett. Blue Beetle versi Dan Garrett sifatnya lebih mirip Batman. Ia bahkan terkenal lebih sadis dengan moto tembak dulu, bertanya belakangan. Dan Garrett juga mempunyai reputasi sering membunuh lawannya. Ia punya sedikit bernama Spin King, seorang biasa yang tidak punya kekuatan super. Di era Silver Age, Dan Garrett muncul kembali, walaupun didaur ulang menjadi arkeolog. Dalam versi ini, Blue Beetle mendapatkan tenaga super, kemampuan terbang, dan kemampuan menembakkan petir. Kemampuan ini dari sebuah artefak berbentuk kumbang yang bernama Scarab. Artefak ini ia temukan saat melakukan penggalian di Mesir. Seperti Captain Marvel yang mempunyai mantra Shazam untuk berubah wujud, Dan Garrett biasanya mengucapkan Khadijah ketika akan berubah menjadi Blue Beetle. Padahal artefak tersebut berfungsi untuk mengurung mumi seorang perwah jahat. Meskipun sudah meninggal, Dan Garrett telah beberapa kali dihidupkan kembali oleh artefak kumbang miliknya. Sejak kematiannya, scarab tersebut berada di tangan Ted Kord, Blue Beetle generasi kedua. Namun, Ted tidak bisa menggunakannya. Pengguna scarab setelah Dan Garrett adalah Jamie Reyes, yang merupakan Blue Beetle generasi ketiga. Pengenalan tentang Blue Beetle generasi kedua yaitu Ted Kord. Ted Kord alias Blue Beetle adalah pemuda cerdas yang memiliki IQ 192. Tentu saja ini membuatnya menjadi salah satu karakter DC tercerdas. Saat kuliah, Ted mengambil jurusan fisika, sastra Inggris, dan juga matematika. Dia juga ikut ambil dalam bisnis ayahnya, Thomas Koch. Meski sangat cerdas dan menguasai banyak hal, namun sebenarnya Ted Kord sama sekali tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya. Ketika Jarvis Kord, pamannya, berusaha untuk menguasai dunia dengan memanfaatkan teknologi dari perusahaan sang ayah, Ted langsung bertindak untuk menghentikannya dengan bantuan dari Dan Garrett, seorang ahli arkeolog dan juga dosennya. Selain itu, Dan Garrett juga merupakan Blue Beetle pertama yang memiliki kemampuan super dari sebuah artefak kuno bernama Scarab. Dalam perjalanan menghentikan rencana jahat Jarvis Kord, Dan Garrett terluka parah dan kemudian menyerahkan Scarab kepada Ted Kord. Sayangnya, Ted tidak bisa menggunakan Scarab yang diberikan padanya. Akhirnya, Ted menyimpan Scarab tersebut dan menghadapi Jarvis dengan hanya berbekal kejeniusan dan sumber daya yang ia miliki. Setelah melalui perjuangan yang cukup sengit, Ted akhirnya berhasil menghentikan rencana jahat pamannya tersebut. Ted Kord kemudian melatih dirinya sampai kondisi batas maksimal. Ted juga berlatih gimnastik serta akrobatik. Dia juga membuat kostum Blue Beetle yang sendiri, serta peralatan-peralatan canggih yang menunjangnya sebagai seorang superhero. Peralatan-peralatan canggihnya tersebut adalah BB gun, sebuah senjata non-netral tapi bisa menciptakan semacam sinar yang menyilaukan dan juga membuat semacam energi dari tekanan udara yang amat kuat. BB gun bahkan mampu menjatuhkan seekor badak. Yang kedua, The Bug, sebuah pesawat mini yang berbentuk kumbang dengan teknologi canggih. The Bug juga bisa dikendalikan lewat remote control pada sarung tangannya. Yang ketiga, kostum Blue Beetle milik Ted Kord terbuat dari serat logam yang kuat, terhubung langsung kepada sarung tangan dan juga helmnya. Dengan peralatan-peralatannya tersebut, Ted Kord mendeklarasikan dirinya sebagai seorang superhero dengan nama Blue Beetle, penerus dari Dan Garrett yang merupakan Blue Beetle generasi pertama. Kematian Blue Beetle. Setelah ibunya meninggal dunia, ayah Ted mengabaikan semua proyek di perusahaannya. Akhirnya, Ted yang masih muda mewarisi perusahaan besar ayahnya dan mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan dalam bidang sains yang terkemuka dan mampu menyaingi Starlab. Kisah kematian Blue Beetle dimulai ketika pada suatu hari
Barbara Gordon memberitahukan suatu hal ganjil terkait pendanaan perusahaan kepada beberapa perusahaan yang tidak jelas. Singkat cerita, Ted Koch akhirnya menyelidiki hal tersebut dan mengetahui bahwa pendanaan itu digunakan untuk mendanai proyek OMAC. Setelah menyelidiki lebih dalam, Ted menemukan fakta mengerikan bahwa proyek tersebut sangat berbahaya karena bisa memusnahkan semua superhero. Mengetahui hal ini, Ted mencoba mendapatkan bantuan dari superhero lainnya dengan memberitahukan hal tersebut. Namun para superhero tidak ada yang mempercayainya karena Ted memang sering kali bercanda seperti itu. Untunglah akhirnya ada juga yang mempercayainya, yaitu Booster Gold. Bersama Booster Gold kemudian menyelidiki proyek OMAC. Sayangnya Booster Gold akhirnya KO akibat serangan dari Madman yang seharusnya ditujukan kepada Blue Beetle. Kejadian ini membuat Booster Gold harus dirawat di rumah sakit. Tanpa bantuan Booster Gold, Blue Beetle tetap melanjutkan penyelidikannya dan berhasil melacak keberadaan markas dari sang penyerang yang ada di pegunungan Alpen, Swiss. Diketahui kemudian bahwa tempat itu adalah markas milik organisasi Checkmate yang diketuai oleh Maxwell Roth dan Black Ink. Terungkap juga terkait proyek OMAC yang berisikan segala level rahasia superhero, termasuk kelemahan mereka semua. Namun Blue Beetle gagal menghentikan Maxwell Roth dan malah tertangkap. Maxwell menawarkan kepada Blue Beetle untuk bergabung dengannya dalam proyek OMAC dan memusnahkan semua metahuman. Blue Beetle menolak, dan karena hal tersebut, Maxwell Roth menembak Blue Beetle tepat di kepala. Superhero berkostum biru itu pun meninggal dunia. Kebangkitan Blue Beetle, Ted Koch. Ketika Booster Gold melakukan petualangan dengan Rip Hunter, Time Master, ia memaksa Rip agar dapat menyelamatkan Ted Koch dari kematiannya di masa lalu. Rip menolaknya karena hal itu dapat mengacaukan tatanan waktu. Sampai akhirnya tibalah Blue Beetle dari masa depan yang bernama Jamie Reyes, dan juga Blue Beetle dari masa lalu dan Garrett. Blue Beetle masa depan mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa Ted Koch sangatlah penting. Namun Rip tetap pada pendiriannya. Meski begitu, Booster Gold tetap berusaha mencegah kematian Ted Koch dengan bantuan dua Blue Beetle lainnya. Misi berhasil, Ted Koch berhasil diselamatkan tepat sebelum Maxwell Roth menembak kepalanya. Namun saat hendak kembali ke masa depan, Booster dan Ted mengetahui bahwa timeline benar-benar berubah drastis seperti apa yang dikatakan Rip Hunter. Dalam masa depan yang baru ini, proyek OMAC berhasil dan para superhero tunduk di bawah pengaruh Maxwell. Blue Beetle dan Booster Gold pun bergabung dengan Green Arrow dan juga Hawkman, superhero yang tersisa saat itu. Blue Beetle melihat kengerian di mana kawan-kawannya sama superhero saling membunuh satu sama lain. Akhirnya ia menyadari bahwa untuk membuat semua kembali normal adalah dengan membiarkan hal yang seharusnya terjadi. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menghilang dalam time spare. Setelah kejadian itu, semuanya kembali normal. Dalam event Blackest Night, Ted Koch dihidupkan lagi oleh Black Lantern. Namun saat itu Ted tidak dapat menemukan Booster Gold karena sahabatnya sedang sibuk mencari Time Master. Ted kemudian memancing Booster Gold untuk kembali ke abad 21. Dengan bantuan cincin Black Lantern, Ted mampu mengalahkan Supernova, Sketch, dan juga Blue Beetle generasi ketiga, Jamie Reyes. Akhirnya Booster Gold datang untuk menghentikan sahabatnya yang ada dalam pengaruh Black Lantern. Ia pun mengalahkannya. Booster kemudian menguburkan jasad Ted ini di sebuah lokasi di mana waktu tidak berlaku di sana. Demikian teman-teman kenalan singkat tentang Blue Beetle generasi kedua, yaitu Ted Koch. Untuk kisah Blue Beetle generasi ketiga, Jamie Reyes, akan kita bahas di lain waktu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.